Pancasila, ide penuntun bukan pengatur, oleh Roky Gerung, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Abstrak Pancasila masih harus diperbincangkan, terutama menyangkut konsekuensi sila pertama. Apakah ia mendukung konsep negara sekuler atau berbasis agama? Piagam Jakarta selalu kembali problematis kepada memori itu. Memang menyangkut fakta mayoritas penganut Islam. Karena itu, membayangkan Pancasila sebagai ideologi non-doktriner akan lebih produktif bagi penyelenggaraan demokrasi. Pancasila lebih layak dijadikan ide penuntun dan bukan sebagai ide pengatur. Kemajemukan harus tumbuh dari percakapan etika politik. Kata kunci ideologi, kewarganegaraan, agama, rasionalitas, pengantar sesungguhnya apa yang dapat disebut sebagai problem Pancasila, sehingga ia masih terus dibicarakan. Bukan terasa kontradiktif bila Pancasila dinyatakan sudah final. Bahkan terasa kontradiktif bila Pancasila dinyatakan sudah final, tapi ia masih diseminarkan. Bahkan diperlukan suatu badan khusus untuk merawatnya dan memasyarakatkannya. Bila pada masa lalu Pancasila diselenggarakan dengan cara memurnikannya, kita tahu bahwa itu adalah bagian dari politik otoritarian Orde Baru. Istilah pemurnian Pancasila adalah proyek ideologi Orde Baru melalui penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila yang sepenuhnya indoktrinatif. Pemurnian Pancasila adalah indoktrinasi baru, menggantikan indoktrinasi Orde Lama yang juga menjadikan Pancasila sebagai jimat politik. Soekarnoisme telah disejajarkan sebagai ideologi melalui kampanye, ajaran pemimpin besar revolusi dengan akibat pengkultusan Soekarno. Sinopsisnya adalah mobilisasi dukungan melalui dalam tradisi Ahussyarian aparatur ideologi negara. Soekarnoisme dan Pancasila hendak dilekatkan untuk menggerakkan psikologi publik menuju pengkultusan figur Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Ajaran dan ujaran Soekarno menjadi pedagogi politik tunggal. Dalam buku-buku materi pokok indoktrinasi Soekarno, Pancasila, nasionalisme, dan revolusi diucapkan dalam satu nafas politik dalam retorika indoktrinasi. Orde Baru tiba dengan pedagogi berbeda, bukan revolusi, melainkan pembangunan. Pancasila diterjemahkan sebagai ideologi pembangunan. Dan karena itu, penataran Pancasila dimaksudkan untuk membentuk mental bangsa yang siap berpartisipasi dalam pembangunan. Sebagai kontras terhadap Pancasila yang revolusioner di masa Orde Lama, pada era Orde Baru, Pancasila harus dikembalikan bahkan dengan konsep pemurnian dan konsekuen. Dalam materi P4
Sikap mental Pancasilais diperinci sampai ke dalam butir-butir pedoman perilaku. Juga di sini mobilisasi ideologi ini bekerja dalam upaya indoktrinasi untuk menanamkan psikologi kepatuhan agar upaya pembangunan tidak terganggu oleh obsesi-obsesi politik ideologis. Operasi indoktrinasi ini juga berlangsung dalam model Althusserian, penanaman ideologi sekaligus pengendalian politik melalui lembaga-lembaga kebudayaan, sekolah, agama, pers, dan lain-lain. Kulminasinya adalah penetapan Pancasila sebagai asas tunggal partai politik. Di sini langsung terbaca fungsi regimentasi dari Pancasila, yaitu penyeragaman politik dalam upaya menihilkan oposisi dari kelompok politik Islam khususnya. Tentu tak sepenuhnya Althusserian politik ideologi Orde Baru itu, karena aktivitas indoktrinasi itu tidak mengandalkan penundukan hegemonis berdasarkan kemasuk akalan materi-materi penataran P4 itu, melainkan suatu pemaksaan yang diefektifkan oleh praktek politik nyata yang militeristik. Dengan kata lain, di belakang proyek indoktrinasi ini berdiri bayang-bayang kekuasaan aparat represif negara. Akibatnya indoktrinasi P4 ini tidak menghasilkan penerimaan hegemonik. Karena argumentasi tentang pentingnya sikap mental Pancasila itu dibayang-bayangi dengan ancaman undang-undang subversif yang amat menakutkan itu. Sinopsisnya, penataran P4 Orde Baru memang hanya diselenggarakan secara instrumental, yaitu untuk mengamankan era pembangunan Soeharto dari kritik oposisi. Jadi fungsi Pancasila sesungguhnya sekedar sebagai alat kekuasaan untuk mengamankan ideologi yang sesungguhnya, yaitu developmentalisme atau pembangunanisme. Slogannya sangat pragmatis, pembangunan adalah pelaksanaan Pancasila. Konsekuensinya, siapa yang anti pembangunan adalah anti Pancasila. Jadi, baik pada masa Soekarno maupun pada era Soeharto, Pancasila bekerja sebagai ideologi reaksioner. Ia diaktifkan sekedar untuk membungkam kritik, mematikan oposisi, dan melanjutkan kekuasaan. Tentu bukan itu pengertian ideologi dalam dialek akademis. Ideologi seharusnya memberi penjelasan rasional terhadap konstruksi sejarah, terhadap arah masa depan, dan terhadap kondisi sosial masa kini. Karena itu, mendiskusikan Pancasila sebagai ideologi menuntut kritik akademis yang kuat, terutama untuk menguji apakah sila dalam Pancasila itu membentuk suatu jalan pikiran yang koheren, atau justru terdapat kontradiksi antar sila. Misalnya, apakah substansi sila pertama ketuhanan tak menghendaki sistem politik sekuler? Bukankah konstruksi negara ini mengeksplisitkan prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan Tuhan? Bagaimana soal ini harus diterangkan dalam praktek politik? Atau bagaimana bila sila keempat ditafsirkan dalam praktek demokrasi sekuler, sehingga soal pilihan keyakinan agama tak harus berkesan monoteistik sebagaimana maksud implisit dari sila pertama? Juga, bukankah soal agama itu dalam konstitusi tidak eksplisit tersebut sebagai kewajiban, dan karena itu warga negara boleh memakainya dan boleh tidak memakainya?
Artinya, soal agama itu adalah soal penggunaan hak, dan seperti layaknya sebuah hak, ia dapat diaktifkan juga dapat dipasifkan oleh si pemilik hak. Dari aspek asal-usul Pancasila, juga kontroversi dapat berlanjut. Apakah sila-sila itu memang asli berasal dari bumi Indonesia? Bahkan istilah digali dari bumi Indonesia telah diterima sebagai standar penjelasan genealogi Pancasila. Bila diuji ke dalam arkeologi dan antropologi negeri ini, apakah konsep rakyat dalam sila keempat merupakan interpretasi eksepsional dari konsep yang sama dalam tradisi pemikiran demokrasi? Atau apakah sila kelima, keadilan sosial, itu berkorelasi dengan ide sosialisme Marxisme yang memang dipahami secara cukup mendalam oleh Soekarno? Demikian halnya konsep nasionalisme dalam sila ketiga. Apakah persatuan itu mengacu pada pikiran-pikiran teori kontrak sosial dalam filsafat politik barat, atau adakah sumber-sumber arkeologi lain yang asli Nusantara selain sistem persatuan kerajaan di Jawa misalnya? Pun konsep kemanusiaan dalam sila kedua, apakah itu dapat disandingkan dengan konsep humanisme dalam sejarah transisi dari sistem teokrasi Eropa menuju era pencerahan yang membebaskan otonomi manusia dari kungkungan doktrinasi teologis, dengan konsekuensi pandangan ateistik juga termasuk dalam konsep kemanusiaan yang adil dan beradab? Tentu pada sila satulah kontroversi timbul paling politis dalam sejarah perkembangan tentang pembicaraan tentang Pancasila, terutama karena endapan memori kolektif kita tentang Piagam Jakarta yang dipandang menjiwai Pancasila. Pada setiap momen politik strategis, soal ini berulang muncul menjadi penanda kuatnya politik identitas dalam kultur politik kita. Tetapi sesungguhnya ada soal yang lebih epistemik dalam rumusan sila ke-1 itu. Apakah konsep ketuhanan mendalilkan monoteisme dalam pengertian yang Maha Esa, atau di dalamnya termasuk kultur keagamaan yang politeistik